Dalam kesempatan ini, para peserta juga mendapatkan materi yang disampaikan langsung oleh pihak Bea Cukai Blitar. Materi tersebut membahas secara mendalam tentang aturan cukai, tata cara pemungutan, serta peran cukai dalam pengendalian dan pengembangan industri rokok. Cukai itu apa sih? Cukai itu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik tertentu. Nah, barang-barang karakteristik tertentu itu apa sih? Nah, ini konsumsinya perlu dikendalikan. Nah, kalau contohnya kayak rokok atau minuman beralkohol itu konsumsinya kan perlu dikendalikan dan peredarannya juga perlu diawasi. Nah, ini kalau dua ini konsumsinya tanpa kendali atau peredarannya tidak diawasi, yang dikhawatirkan penggunanya merambah ke anak-anak. Makanya cukai itu barang-barangnya itu konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi. Terus menimbulkan dampak negatif. Nah, ini kalau penggunaan kalau nggak diawasi kan kadang minuman beralkohol terutamanya itu kan bisa menimbulkan dampak negatif ke lingkungan ya, terutama ke masyarakat. Kemudian ini pembebanan pemungutan negara keseimbangan. Nah, jenis-jenis barang kena cukai. Nah, jenis-jenis barang kena cukai ini apa aja sih? Yaitu hasil tembakau, minuman mengandung kadar alkohol dan etanol. Hasil tembakau itu jadi hasil tembakau itu ada sigaret yang paling sering dikenakan itu ya rokok itu. Sebenarnya ada sigaret, ada SPF, perinciannya ada banyak sebenarnya hasil tembakau itu, termasuk tembakau cerutu segala macam. Nur Rahmatullah, pemateri dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC Pratama Blitar menyampaikan bahwa cukai berfungsi untuk mengawasi konsumsi produk tembakau, mengatur peredaran barang kena cukai, serta mengamati pembebanan cukai agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cukai adalah pungutan negara kepada barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, antara lain konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pembebanannya harus menimbulkan pembebanan negara harus menimbulkan keadilan dan keseimbangan, kemudian dan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Zulman Ali Hanafi, Supervisor CV Malikus juga mengupas tuntas proses pembuatan rokok serta pengolahan tembakau. Penjelasan tersebut mencakup tahapan-tahapan produksi, teknik pelintingan hingga pengolahan bahan baku tembakau agar menghasilkan produk rokok yang berkualitas tinggi. Untuk proses pembuatan rokok, yaitu bahan yang utama adalah TSD atau tembakau siap giling. Kalau bahasa ini perusahaan pabrik baku, ada di baku. Nah, di depan ini dengan sing belum pernah digiling itu kan ada kaleng. Nah, ini tempatnya tembakau. Jadi tembakau nanti dijatah oleh pengawas, itu dimasukkan situ. Itu bahan utama. Yang kedua adalah amri. Ini kertas amri. Ini bahan amri rokok. Ini bukan kertas biasa, ini khusus rokok. Dan yang ketiga stopper. Kita di sini kebetulan pelatihan pelintingan ini pakai stopper. Dan stopper ini sekarang bahasa ini sekarang itu lagi hit di pabrik rokok lain. Ini
Ini namanya stopper. Dengan metode pelatihan yang menyenangkan, para peserta langsung praktik keilmuan pelintingan rokok secara langsung, sehingga mereka dapat memahami teknik dengan lebih baik dan meningkatkan keterampilan secara nyata. Ya, mungkin pentingnya adalah di industri rokok yang semakin melesat ini, apalagi dengan adanya tadi dari Dinas Cukai, Bea Cukai juga ada pemberantasan rokok ilegal, itu memang mengefek untuk rokok jenis produksi SKT. Jadi pasaran kita meningkat, jadi kita memang butuh untuk melatih karyawan. Biasanya kan kita melatih karyawan itu mandiri, jadi kita ada dinas dari perindustrian dan perdagangan ini, alhamdulillah bisa memfasilitasi kita untuk pelatihan pelintingan di pabrik kita. Semoga kami karyawan CV Malikus bisa menambah kualitas rokok lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan pasar. Pelatihan semacam ini sangat dibutuhkan karena menghadirkan langsung para ahli dan praktisi di bidang rokok, sehingga peserta dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman langsung dari sumber yang kompeten. Kabid Perindustrian Disperindak Kabupaten Blitar berharap pelatihan dapat bermanfaat bagi peserta maupun industri rokok itu sendiri. Untuk peserta pelatihan dimanapun kami mengadakan pelatihan, itu kami tekankan agar mereka betul-betul untuk istilahnya mengikuti dengan seksama, karena ilmu yang mereka berikan itu langsung dari praktisi di bidang rokok, dan hari ini karena pelintingan ya di bidang pelintingan mereka sudah ahli. Ya kami harapkan peserta itu betul-betul bukan artinya sambil lalu tidak seperti itu, tapi mereka betul-betul kalau memang mereka belum paham atau seperti apa ditanyakan langsung. Karena itu juga ada teorinya juga ada prakteknya. Jadi kegiatan kami ini biar bermanfaat bagi utamanya bagi pekerja sendiri juga, yang akhirnya mengefek juga ke industri rokoknya. Karena industri rokok juga perlu ditunjang dengan adanya SDM yang berkualitas, dalam hal ini tenaga pelintingnya. Ya, yang jelas harapan saya mungkin saya nggak bingung cari karyawan lagi, karena biasanya kan kita membuat lowongan, kita pelatihan mandiri. Dengan adanya seperti ini, kita akan tinggal memanggil ataupun interview yang peserta, kita langsung masukkan, dan juga kualitas kita juga standarnya sudah dia dapatkan dari kita. Semoga pelatihan semacam ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kemajuan industri rokok di Kabupaten Blitar. Baik pemirsa, seperti itulah kegiatan pelatihan pelintingan rokok. Semoga adanya pelatihan, kedepannya para peserta pelatihan dapat terus mengembangkan potensinya, sehingga dapat terus mendongkrak roda perekonomian melalui industri rokok. Salva Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.